Yuk telusuri tempat hits di Korea di segmen Soulgram. Yuk kita sapa DJ Soulgram kita, DJ Jisup nih. Halo. Udah kayak ini ya. Pejuang ini ya, masuk dari toko yang apa ya, toko demo gitu ya. Yang nanti kalau dibilang dia ada ceritanya gitu, berani demo terus dipenjara 20 tahun. Mantap. DJ Jisup. Pejuang katanya Arista Ruli. Merdeka nih, Merdeka kata Aphrodite. Pejuang kemerdekaan ya. Gimana kabarnya nih DJ Jisup? Ya baik-baik. Alhamdulillah ya. Tinggal bawa bambu runcing tuh kata Arabada. Iya juga ya. Iya ya Arabada ya. Kita nanti cari deh di sini. Susah nyari bambu runcing di Korea. Iya. Harus ke negara tetangga dulu. Betul. Gimana nih? Jadi hari ini kan Spesial kemerdekaan. spesial kemerdekaan nih. Bener. Jadi kita juga mau membahas tentang kayak cerita kemerdekaan Korea gitu ya. Jadi di Korea itu kan ada namanya Sodaemun Prison History and History Hall. Tadi itu menjelaskan dulu pas Korea dijajah itu penjaranya kayak gimana. Nah, ya terus ya tentang sejarah-sejarahnya kayak gitulah anggapannya. Soalnya Indonesia merdeka sama Korea merdeka itu kan nggak beda jauh ya. Iya, cuma 2 hari. Karena itu kan semuanya dari penjajahan negara yang sama lah. Iya, betul. Kayak gitu. Iya. Oh, seru banget. Belum pernah nih gue nih ke Sodaemun. Bener. Tadi aku juga pertama kali ke sini. Kita langsung lihat videonya dulu aja. Jadi pertama tuh kita harus turun di Dongnimun Station. Oke. Kalau Dongnimun Station ini dari namanya udah, kalau dari bahasa Koreanya udah kayak agak ada bau-bau merdeka gitu lah. Jadi begitu muncul udah ada bendera kayak gini dan udah kayak jadi beda lah intinya. Oh iya, Dongnip kan kemerdekaan ya. Bener. Jadi kalau teman-teman keluar exit 5, itu langsung ada kayak jalan-jalan taman. Dan ya bisa jalan santai lah anggapannya. Ya seperti biasa ada ijo-ijo. Terus tentang ada kayak monumen kemerdekaan. Ya kayak gitu-gitu. Jadi nggak cuma ada patung-patungnya aja, tapi bisa santai juga, bisa jalan juga, dan views-nya cukup oke lah anggapannya. Iya. Biar gak bosen lah anggapannya. Soalnya kan kalau anak-anak yang gak suka sejarah ya anggapannya, kan suka bosen kan. Iya betul. Langsung lihat kita ya sih. Iya betul. Aku suka sejarah kok. Aku suka. Oke. Satu-satunya pelajaran yang aku pelajarin itu kayaknya sejarah dulu. Oh gitu. Di Indonesia maksudnya. IPS ya. Sejarah Indonesia ya. Sejarahnya Indonesia. Bukan sejarah Korea ya, sejarah Indonesia. Oh, ini lagi ada event ya? Benar, nanti tanggal 14 sampai 16 ini juga ada acara. Dan di sini juga nanti bakal ada kayak penyanyi datang sebagai guest dan ya acara-acara lain. Jadi misalnya teman-teman ada penyanyi yang teman-teman suka gitu lah, bisa sekalian kesini lah. Gue tanggal 15 sih nanti jam 1 siang ngasih enggak deh belum. Itu jadi apa? belum. Fashion show. Datang aja. Bukan nyanyi. Ini monumennya. Oh, monumennya. Jadi bisa foto-foto juga ya. Iya. Dan karena kayak taman juga bisa jalan-jalan. Nanti emang banyak orang tua atau banyak yang jogging juga gitu. Iya. Sekarang kan cuacanya udah mulai enak ya. Iya. Kecuali hari ini hujan ya, hujan terus. Tapi kan ada yang suka jogging hujan-hujanan ya. Hujan-hujanan. Ada momennya enak sih kalau mau itu coba. Enaknya nggak keringetan mungkin ya. Iya, sama nggak panas. Sama bisa sambil mandi anggapannya ya. Iya. Betul. Oh ini jamnya Jam ya. operasional ya. Bener. Dan harga tiketnya itu 3.000 sampai mahal. 3.000 aja. Jadi kalau teman-teman mau habis jalan-jalan, mau coba lihat kayak museumnya atau pingin foto di batu bata warna merah bagus gitu ya. Nah, bisa masuk ke sini. Jadi walaupun teman-teman nggak sampai tertarik sejarah, yang suka foto-foto juga bagus karena kan gedungnya tuh kayak batu bata merah kayak gitu. Ya plus bisa lihat-lihat sejarahnya lah anggapannya. Iya, bagus. Jadi kalau begitu masuk itu ada kayak arahannya, masuk sini dulu. Masuk sana, jadi bisa melihat semua lah anggapannya. Iya. Biar tahu alurnya gitu. Alurnya benar-benar. Jadi dari sini teman-teman bisa ngelihat kayak tentang sejarah Korea dulu merdeka itu kayak gimana. Terus ya penyiksaan atau penjaranya tuh kayak gimana. Terus ada eksperimen tentang penjaranya kayak gitu. Eksperimen tentang penjaranya kita maksudnya penjara kan kecil gitu ya misalnya. Atau ini ada kerangkengnya gitu. Ya ini masih belum, ini masih kayak sejarahnya. Oh, masih sejarahnya dulu. Atau dulu disiksa itu kayak gimana. Penyiksaannya seperti apa ya? Secara detailnya kan kita cuma tahu penyiksaan gitu. Iya. Nyisanya seperti apa kan kita nggak tahu ya. Bener. Terus model penjara itu seperti apa.
Itu banyak yang eksperimen, misalnya ada tempat kayak penyiksaan ya, misalnya cuma ada satu kotak nih misalnya. Teman-teman bisa masuk sana, masa coba masuk sana. Iya. Jadi banyak yang foto-foto juga di sana gitu. Tapi kan kalau yang dulu ditangkap ya anggapannya, di sana kan berhari-hari, berbulan-bulan. Betul. Iya, cuma dikasih makan minum nggak bisa gerak gitu. Betul. Jadi kalau aku lihat tuh anggapannya tuh seperti ayam. Kalau di Korea kan ayam itu ada kayak levelnya ya, cage free gitu apa. Iya. Seperti ayam yang kayak kalau di Korea tuh kalau yang satu tuh cage free, yang dua itu apa, yang keempat itu yang benar-benar dikurung lah, seperti itu. Kejam banget ya, kejam. Ukuran manusia gitu lah anggapannya. Cuma bisa masuk, gak bisa gerak. Ini tempat ini ya, eksekusi ya? Ini eksekusi bener. Jadi itu tuh kalau teman-teman lihat ada kayak tali ya. Kantung mati anggapannya. Terus ada proyektornya kayak gitu lagi, foto-fotonya lengkap ya. Dan di Korea kan emang kayak sejarah juga penting banget, pasti di Indonesia juga, di Korea juga. Tadi aku pas kesini juga banyak banget kayak keluarga yang orang tuanya bawa anaknya biar at least tuh ngerti tentang sejarah. Karena kalau orang yang tidak mengerti sejarah kan dipandang kurang baik gitu lah anggapannya. Itu dia terbalik gitu. Bener, ini juga salah satu kayak gambar siksaan Penyiksaan lah. ya, penyiksaannya. Serem banget ya. Wah, jahat banget sih. Ya, jadi kita kayak nggak boleh lupa sama sejarah lah. Betul. Jadi juga orang tua Korea juga kayak mulai mendidik, jadi banyak yang keluarga kesini. Karena kebebasan yang kita dapat sekarang kan semuanya juga berkat ini para aktivis kemerdekaan. Bener sekali. Nah ini juga kayak contoh-contoh penjara lah. Dan penjaranya tuh ada banyak banget macamnya. Terus ada yang kayak mungkin penjara sementara atau kayak penjara yang terpisah atau penjara yang emang pada umumnya kayak gitu juga. Ya ini yang tadi aku bilang, yang kayak cuma kotak satu gitu loh. Bener. Diri doang dong bisa. Tadi cuma bisa masuk doang, masa nggak bisa gerak gitu lah anggapannya. Nah di sini tuh bisa foto-foto. Jadi kalau teman-teman yang pingin eksperimen lah anggapannya, itu juga bisa masuk lah anggapannya. Gitu. Cobain masuk Kak? Aku enggak, soalnya rame banget ya. Iya sih benar. Terus misalnya kan anak-anak kan kayak kepo ya, misalnya mas, wah asik mama, kayak asik gitu loh. Karena nggak tahu apa-apa, masih ini ya, masih polos. Marahin sama mamanya gitu, ini nggak boleh ini, kayak gitulah. Ya intinya eksperimen lah, maksudnya masih kecil kan ya boleh lah, maksudnya kan harus selalu bahagia kan anak kecil kan ya. Nah, tapi ya intinya nanti gede dia juga bakal kayak keinget, oh dulu sama orang tua kesini dan ini ternyata kayak tempat eksekusi, kok eksekusi, tempat kayak penjara penyiksaan kayak gitu. Iya. Wah. Karena di Korea sendiri juga banyak yang zaman sekarang kan kayak lupa sama sejarah. Betul. Jadi biar tetap masih ingat, maksudnya nggak lupa, itu tetap kayak banyak museum-museum kesini. Dan di sini juga banyak kayak tentara misalnya. Jadi kalau para tentara tuh biasanya kalau ke tempat kayak museum kayak gini itu dapat cuti gratis lah anggapannya. Tapi mereka ada misinya, harus nge-stempel ini. Nah, jadi kalau mereka ke sana dapat cuti 1 hari kayak gitu. Iya. Jadi sekalian kayak belajar sejarah juga. Dan jadi gak cuma sia-sia lah, maksudnya gak cuma keluar aja, tapi sekalian bisa menghirup udara kota ya, karena kan biasanya orang-orang wamil kan di kampung-kampung atau menjaga perbatasan gitu kan. Iya. Dan itu sih menurut gue menumbuhkan semangat patriotisme, nasionalis kita juga. Terus belajar sejarah juga kayak gitu. Iya betul. Ini pada bilang pada seramnya kata kita iya. Rista Rulis seperti Lubang Buaya ada patungnya yang seram-seram katanya. Oh Indonesia Lubang Buaya ya. Selain Lubang Buaya ada di Museum Fathahillah di Jakarta Kota gitu-gitu. Tapi memang mungkin gue nggak tahu, tapi kayaknya tidak seatraktif museum yang Sodemon ini. Karena kan Sodemon ini kita lihat tadi udah ada proyektornya gitu-gitu kan. Kalau di Jakarta tuh kebanyakan masih untuk museum sejarah ya, masih patung-patung aja gitu. Jadi belum ada kayak tadi-tadi gitu. Mungkin nanti juga pasti bisa diperbarui ya. Iya, bisa diperbarui sih. Lebih kayak gambaran sama tulisan lah dulu itu kayak gimana. Sama foto toko-tokonya tadi juga ada gitu. Katakannya horor sekaligus sedih juga. Iya. Horor dan sedih, bener sih. Ya emang di zaman dulu kan masih zaman perang ya, dan banyak yang kesedihan yang ada lah anggapannya. Dan kita juga bisa hidup tenang karena
ada usaha lah. Iya betul. Usaha dari dulu kayak gitu. Ini nih yang lo bilang Museum Fathaillah ya? Iya, Katanya Rista yang penjara di bawah seram banget dan bau katanya gitu. Iya, jadi kalau Museum Fathaillah itu dia ada kita bisa lihat tuh penjara itu pendek. Jadi kita harus nunduk di bawah. Jadi si orang yang di penjara itu nggak bisa berdiri. Oh, Kalau ini kan tadi berdiri kan berdiri terus. ya? Ini enggak, ini dia nggak bisa berdiri. Jadi kayak duduk aja gitu. Dan kita bisa lihat dari luar di kerangkengnya gitu, kayak kita lihat karena dia kayak bangunannya tuh kayak ini tanah gini. Nah, ini di sini. Jadi kayak cuma segini, kayak kita bisa lihat dari luar. Jadi kayak pendek banget. Pendek banget. Kasian. Tapi kalau aku lihat itu entah tambah lama itu tambah rasa kasihan sama manusia ya, itu tambah meningkat kayaknya. Soalnya kan tadi kita lihat udah kejam banget kan. Tapi kalau zaman dulu lagi, zaman kerajaan itu lebih kejam lagi menurutku kayak gitu. Dan itu kayak turun terus lah anggapannya. Dan sekarang kan udah nggak ada yang sampai separah itu lah anggapannya gitu. Betul. Wah. Ya, tapi kalau sekarang virtual kejamnya. Online. Netizen Iya, netizen. bullyingnya pakai dengan cara lain ya. Kok hires jangan ya. Iya. Aduh. Ini ya. Campur aduk gitu Campur kan. aduk bener-bener. Kayak satu sisi mau makasih, satu sisi sedih, satu sisi kayak serem, takut gitu. Tapi juga kita nggak boleh ngelupain itu juga Iya. gitu. Bener. Kayak semuanya mixed feeling gitu. Iya. Iya, balik lagi masih di Soulgram. Kita masih jalan-jalan bareng DJ Jisup ya. Iya. Ini jalan-jalan yang membuat mood campur aduk ya. Bener, sampai langit juga ini lagi campur aduk ya. Iya, benar. Hujan. Lumayan deras katanya seharian di sini guys. Kalau hujan. Hari ini emang kayak full hujan, mungkin kayak mengikutin feelingnya Kohai kayak gitu ya. Iya. Gloomy gitu kan. Iya, gloomy nggak apa-apa, tapi semangat kemerdekaannya harus tetap ya. Bener. Meskipun suasana kuat hati seperti ini. Ingat tadi yang kakinya di atas, kepala di bawah Iya, mau di itu. Iya. Tapi dia tetap semangat. Jahat banget ya. Iya. Tapi justru mungkin karena ada siksaan seperti itu, pasti mereka itu ada rasa kuat untuk pingin merdeka lah. Bener. Biar nggak sia-sia gitu ya. Bener. Jadi kayak rasa dorongnya lebih tinggi kayak gitu. Terus sekarang ini gue sedang menyiapkan hati. Sekarang kita mau lihat gambar apa lagi nih di Kita langsung lihat videonya dulu juga. Kita lanjut lah anggapannya. Karena tempatnya tuh banyak banget, maksudnya banyak yang bisa dimasuki. Bahkan sebenarnya tempatnya cukup luas dan bagi Luas yang banget sih. dan enaknya kayak tempat kayak gini tuh ya itu kayak buat foto juga bagus, maksudnya kayak ya estetik. luarnya ya anggapannya ya. Jadi sekalian belajar sejarah, yang suka foto juga foto-foto. Central Prison Guard Building ya. Bener. Nah, Road to foto-fotonya. Jail. Judulnya kayak serem banget gitu ya. Jail, ya ampun. Jadi ini menggambarkan kayak penjara zaman dulu tuh kayak gimana kayak gitu. Kayak berapa lapis gitu ya. Ya ampun. Ya ampun, oh itu. Kayak agak masih kumuh ya anggapannya ya. Oh, tapi ini mungkin penjara yang biasa ya, yang emang maksudnya kayak hidup normal gitu. Bukan yang kayak tadi Bukan kan yang serem tadi ya. Yang ini masih kayak, tapi kalau aku lihat juga masih mungkin karena ukuran penjaranya tuh kayak one room Korea gitu. Kecil ini nih ya. Ini. Bener. Oh. Tapi ini mungkin berapa orang gitu kan ya? Iya. Bener. Sebenarnya kalau aku lihat bentuknya tuh bener-bener kayak one room Korea gitu untuk sekarang kayak gitu. Tapi kayak nggak ada toiletnya ya berarti. Nggak ada. Yang digambar sih nggak ada, atau mungkin kalau mau ke toilet kan biasanya izin ya, setauku ya. Kalau di penjara kan mungkin zaman sekarang juga gitu setauku soalnya. Oh gitu. Tapi di borgol kayak gitu, terus dijaga ketat. Makanya kalau teman-teman lihat film gitu misalnya yang izin ini udah mau kecirit nih bilangnya gitu kan. Terus tapi di film ada yang bagus penjaranya. Iya sih. terus di film Prison Playbook bagus penjaranya. langsung kan biasanya dia kaburnya kayak gitu, izin ke toilet terus buka borgol Iya, gimana terus kabur kalau di gitu. film-film kayak gitu ya. Ih, bagus ya. Kata Kania merindingnya sampai ke Melbourne nih DJ. Iya. Lewatin benua sama samudra. Bagus sih bangunannya, tapi pas masuk kayak serem. Dari luar bagus tapi takut. Tapi ya tergantung suasana juga. Sebenarnya pas aku kesini kan juga banyak yang kayak family atau couple gitu kan. Ya mereka cuma nggak sampai kayak serem gitu suasananya. Jadi kalau teman-teman kesini ya maksudnya santai aja lah, maksudnya cuma
santai ngelihat sejarah, terus ya foto-foto, menikmati lah anggapannya. Gak usah terlalu berpikiran berat lah anggapannya. Bener juga sih. Bener juga sih. Tapi kan kayak kepikiran ya. Iya. Kata Minisa gedungnya di luar bagus, dalamnya serem. Iya. Bener ya? Di luarnya kayak dalamnya apa bagus, gitu. Dan di Korea juga sebenarnya kayak gedung-gedung batu merah ini tuh lagi zaman untuk foto-foto lah anggapannya. Iya. Nggak cuman ini aja, juga aku juga dulu pernah bahas kayak gedung tentara Amerika itu juga kayak batu merah gitu kan. Nah ini untuk apa ini? gedung orang yang kayak kena Ngawasin penyakit gitu. virus gitu lah anggapannya. Kan dipisah ya anggapannya. Soalnya kan kayak misalnya Dan kalau- nggak dikasih ini kan? Apa? Maksudnya nggak dikasih obat atau apa? Enggak kan Iya zaman kan? dulu cuman dipisah aja Dipisah gitu. aja, biar nggak nular aja dibiarin gitu aja ya. begitu kan? Bener, soalnya kan tadi kan seperti DJ Wilson bilang toiletnya di mana kayak gitu kan. Tadi kayak ya tempatnya kayak kotor gitu lah anggapannya. Iya, Kan iya, kita nggak iya. bisa mandi atau maksudnya nggak bisa pakai toilet sembarangan, terus campur sama banyak orang itu akhirnya banyak yang kena virus katanya. Betul. Yang kena virus itu dipindahkan ke sana. Ya ampun. Kejam banget ya. Iya. Ini yang kayak kerja Rodi kayaknya. Yang terowongan, yang kerja paksa gitu ya. Kerja paksa. Wah. Tuh bangunannya dari luar bagus, tapi kayak setelah tahu cerita kita kayak Tadi dong ada yang bilang, oh tuh di luar kayak kampus Harvard katanya. iya, bagus soalnya. Bata-bata gitu kan identik sama Eropa ya, bata-bata merah gini. Jadi aku pertama ke sini juga masuk kan disambut sama bata-bata gitu. Terus ya cukup rame lah anggapannya. Dari tentara atau keluarga itu banyak yang datang. Jadi aku lihat mungkin emang mungkin banyak yang pengen foto-foto juga gitu. Soalnya tempatnya luas, terus batu bata kuno, Iya, terus hijau royo-royo lah. Royo. Ini apa ya kira-kira ya? Iya. Ini kayak labirin gitu sih, aku juga nggak tahu ini apa. Tapi kayak ya bangunan gitu lah anggapannya. Jadi aku kesana lihat sih banyak yang foto-foto sih kayak gitu. Ini juga museum sejarah. Nah, ini tempat paling oke nih. Soalnya ini kan di indoor ya. Jadi yang orang tua yang kecapean, kepanasan masuk sini masuk semua sini. nih. Betul. Tapi di sini juga menggambarkan ada kayak sejarah-sejarahnya. Jadi sekalian baca-baca lah anggapannya. Jadi misalnya temannya nggak kuat panas, bisa Bisa ke masuk situ ke dalam. sambil baca-baca itu. Dan di luar juga ada kayak bench-bench untuk santai. Tapi kalau yang panas gitu, yang nggak kuat panas ya agak repot juga. Nah, ini juga ada kayak mirror itu ya. Spot foto lah, spot foto, foto. iya. Aku kasih contoh nih, kalau foto Kayak gitu ya, Kayak gitu posenya. Nah, kalau di Jakarta bata-bata merah gitu juga ada bangunan lama. Namanya itu Toko Merah. Nah, dulu itu dia dijadikan museum gitu, tapi ternyata biaya konservasi kan mahal ya untuk perawatan. Akhirnya sekarang itu dijadikan kafe. Biar sekalian ngerawat tapi sekalian punya masukan juga gitu. Karena dulu tiketnya cuma Rp2.000, bayangkan Rp2.000. susah Dulu. ya. Jadi bayangnya jadi ya. nggak nutup untuk merawatnya gitu. Ya, Jadi misalnya kalau museum ada yang bayar itu kan walaupun kita mendapat ilmu atau tempat peninggalan juga karena kita butuh untuk merawat ya anggapannya. iya. Betul, maintain. Biarin merawat, menjaga. Jadi ya dimaklumi lah gitu. Iya. Kata Rabada kalau rame orang nggak serem sih, coba sendiri dan mulai gelap ya. Kayaknya bakal kerasa banget dan bikin mikir. Iya sih. Bener. Untung tadi Apalagi tutupnya jam 6. merenung. Jam tadi Benar, ada- jam iya. Mendung ya, mendung sendirian. Apalagi seperti sekarang kayak hujan deras gitu. Terus kita merenung, Iya. tiba-tiba kok nggak ada orang. Wah. Tidak. Terus tiba-tiba muter lagu-lagu sinden gitu. Ya, Indonesia banget. Indonesia banget. Aduh. Ya, Rizky nanya nih, adakah penjara bawah tanah juga DJ di sana? Sebenarnya kalau penjara bawah tanah tuh kayak nggak ada gambarannya. Tapi mungkin juga ada karena misalnya di Rizky tahu misalnya di Indonesia ada, kemungkinan di Korea juga ada Iya karena sih. penjajahannya kan sama. Sama. Iya. Jadi mungkin sistemnya tuh kurang lebih banyak yang mirip lah anggapannya Iya, kayak iya, gitu. iya. Heeh. Iya sih. Betul. Kalau di Indo juga itu sejarah masih ada ini apa? Ada yang kakinya dirantai, jadi bola-bola besinya itu sama rantainya itu masih ada, yang dia nggak bisa kemana-mana. Oh iya. Itu juga ada kayak ada selain patung-patung ya, jadi kayak ya ampun itu berat banget bolanya gitu-gitu. Jadi dia nggak bisa kemana-mana. Ya mungkin emang karena penjajahannya sama, jadi kurang lebih mungkin sistemnya juga ada yang kayak sama. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat kayak ke museum kayak gini, lihat ini di Indonesia juga kayak gini, bisa Iya, jadi kayak gitu. iya, betul. Ada kesamaan lah pastinya. Iya.
Tapi seru sih di Indonesia kayaknya gua nggak tahu sih sekarang kayaknya belum ada deh museum penjara gitu. Itu tuh belum ada. Biasanya museum tuh museum selain dulu kantor pemerintahan atau benteng-benteng gitu-gitu. Yang kalau yang museum untuk penjara tuh nggak ada. Iya ya, Paling benar. paling waktu itu yang Lubang Buaya, tapi Lubang Buaya itu kan penyiksaan kan. Penyiksaan, benar. Yang kayak jenderal-jenderal dulu ditaruhnya di situ gitu. Jadi kayak kalau yang ini menarik sih Korea. Bener, mungkin soalnya Sejarah. Korea juga kayak aku kayak belajar sejarah Korea dikit-dikit gitu, emang banyak kayak menceritakan tentang proklamasi ya anggapannya ya. Tentang orang-orang yang kayak berani mati untuk Iya. Aktivis. menyebutkan merdeka lah anggapannya. Betul. Terus ya itu kan kepasti pas zaman itu kan mereka kan dimasukin penjara. Iya. Dan mereka masih disiksa juga. Betul, Emang banyak cerita seperti itulah di Korea. Jadi mungkin Iya. lebih menggambarkan kayak gini lah anggapannya. Iya, Menarik nih. Wah, menarik banget ya, dan pas banget gak sih buat hari kemerdekaan Iya. untuk pergi ke Museum. museum ini. Apalagi biasanya pasti ada event kan. Iya mau Biar misalkan zaman sekarang banyak yang kayak depresi ya misalnya. Iya. Kalau itu biar ingat lagi. Betul. nggak seberapa ya perjuangan lo gitu. Nggak ada waktu untuk depresi. Biar semangat lagi gitu lah. Terus harus anggapannya. semangat kayak gitu. Apa sih masalah hidup Dulu lu? aja aktivis kemerdekaan sampai merelakan nyawanya gitu Iya, kan. Untuk kebebasan ini gitu. Mm-mm. Udah, makasih banyak ya buat DJ Jisup ya Iya. yang udah ngajak kita jalan-jalan penuh makna ya. Iya betul. Jalan-jalan kali ini. Yang tentunya membuat kita semangat terus ya untuk kayak melanjutkan hidup dan juga melanjutkan perjuangan di hari ini. Dan jangan lupa jangan menyerah gitu. Betul, jangan menyerah. Tetap semangat lah. Tetap semangat pokoknya. ya. Soalnya walaupun kelihatannya nggak ada harapan, pasti bisa lah. Dulu juga pasti para proklamasi itu banyak yang kayak menentang karena ngapain sih nggak ada harapan kayak gitu. iya. Tapi kan buktinya terwujudkan kayak gitu. Betul. Terima kasih banyak ya DJ Jisup atas waktunya dan udah datang sini. Minggu depan kita ketemu lagi ya. Merdeka. Merdeka.